Tentang banjir. Banjir bisa terjadi tanpa hujan yang disebut flash flood. Ini bisa disebabkan bendungan jebol, longsor, atau salju yang mencair secara ekstrim. 90% bencana alam di dunia melibatkan air, termasuk banjir, badai, dan tsunami. Ini menjadikannya penyebab paling umum dari bencana global. Banjir bisa menenggelamkan mobil dalam 30 detik. Cukup 60 cm arus deras untuk menyeret SUV seperti mainan. Banjir bandang bisa bergerak lebih cepat dari Usain Bolt. Dengan kecepatan lebih dari 10 meter per second, banjir bandang bisa menyapu rumah dan pohon dalam sekejap. Di Jakarta, sebagian banjir datang dari laut. Fenomena rob ini dipicu air pasang yang merendam daratan tanpa bantuan hujan. Banjir rob bisa berlangsung setiap bulan, disebabkan pasang laut maksimum saat bulan purnama dan gravitasi matahari. Air banjir bisa membawa limbah beracun, dari limbah industri, septic tank, hingga bahan kimia. Semua bisa ikut terbawa ke pemukiman. Kebanyakan korban banjir bukan karena tenggelam, tapi tersengat listrik. Banyak yang lupa matikan arus listrik saat air mulai naik. Lumpur pasca banjir bisa mengendap setinggi 30 cm di dalam rumah dan bisa mengandung logam berat yang berbahaya jika terhirup. Banjir terbesar dunia terjadi di Cina pada tahun 1931 yang menewaskan sekitar 2 juta orang. Ini adalah bencana banjir paling mematikan sepanjang sejarah. Tentang gempa bumi. Bumi mengalami lebih dari 500 gempa setiap tahun, tapi hanya 100.000 yang terasa dan sebagian besar tidak berbahaya. Jepang mengalami gempa hampir setiap hari, tapi konstruksi bangunan mereka dirancang agar tetap aman meski terus diguncang gempa. Ada gempa yang berlangsung hingga 10 menit, seperti di Jepang pada tahun 2011 yang memicu tsunami setinggi 40 meter. Kemudian ada gempa hantu yang tidak dirasakan manusia yang disebut slow sleep earthquake. Terjadi sangat lambat dan hanya terdeteksi alat. Gempa bisa memicu tanah bergeser sejauh beberapa meter dalam hitungan detik, seperti di Palu pada tahun 2018 yang bergeser lebih dari 5 meter. Hewan bisa merasakan gempa lebih dulu. Banyak laporan hewan gelisah atau kabur beberapa detik sebelum guncangan terjadi. Lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 7 cm per tahun. Ini membuat Indonesia sangat rawan gempa dan letusan gunung. Beberapa gempa dipicu manusia, aktivitas pengeboran, tambang, atau bahkan penimbunan bendungan besar yang menyebabkan tekanan lempeng. Gempa di dasar laut bisa memicu tsunami yang mematikan, karena pergeseran besar menciptakan dorongan vertikal di laut. Gempa bisa memicu perubahan peta. Contohnya, Pulau Simaule naik beberapa meter setelah gempa Aceh pada tahun 2004. Tentang gunung meletus. Letusan Tambora pada tahun 1815 membuat dunia kehilangan musim panas. Abu vulkanik membuat suhu global turun drastis selama setahun. Letusan Krakatau terdengar hingga Australia. Gelombang suara menyebar ribuan kilometer. Suara paling keras yang pernah tercatat oleh manusia. Abu vulkanik lebih mematikan dari lava karena bisa masuk ke paru-paru, merusak mesin pesawat, dan mengubur kota dengan cepat. Indonesia punya gunung api aktif terbanyak di dunia. Lebih dari 130 gunung tersebar dari Sumatera hingga Papua. Beberapa gunung meletus tanpa suara. Tipe letusan efusif hanya mengeluarkan lava tanpa ledakan keras seperti di Hawaii. Abu vulkanik bisa mengelilingi bumi. Jika letusan cukup besar, abu bisa masuk ke stratosfer dan menyebar secara global. Letusan bisa menciptakan danau. Contohnya Danau Toba dan Kawah Ijen. Dulunya adalah kaldera gunung berapi. Lava bisa mencapai suhu 1200 derajat Celcius, jauh lebih panas dari titik leleh logam besi. Gunung meletus bisa menciptakan petir. Ya, kilatan terjadi karena gesekan partikel abu dalam awan vulkanik.
Super volcano seperti Yellowstone bisa mengancam peradaban manusia. Sekali meletus bisa memicu musim dingin global selama bertahun-tahun. Tentang tornado dan badai. Tornado tercepat punya angin 480 km per jam. Cukup kuat untuk mengangkat truk dan mencabut aspal jalan. Tornado bisa bertahan hanya beberapa menit, tapi menghancurkan satu kota, seperti di Joplin, Amerika Serikat pada tahun 2011. Tornado air disebut waterspout, bisa menyedot air laut hingga membentuk naga air setinggi gedung. Amerika Serikat mengalami lebih dari 1.000 tornado per tahun. Wilayah Tornado Alley jadi tempat langganan bencana ini. Badai Katrina pada tahun 2005 adalah badai paling mahal. Kerugiannya mencapai lebih dari 170 miliar dolar AS. Beberapa tornado punya banyak cabang yang disebut multipartek. Terlihat seperti banyak pusaran kecil dalam satu formasi. Badai bisa mengangkat hewan dan menjatuhkannya di tempat lain. Ada laporan ikan dan katak jatuh dari langit setelah badai besar. Tornado bisa berpindah arah secara tiba-tiba. Ini bisa membuat prediksi jalurnya sangat sulit. Badai bisa menghasilkan petir setiap detik. Ya, dalam badai supercell, kilatan bisa mencapai ribuan kali dalam beberapa menit. Badai terkuat diukur setara dengan ratusan bom atom. Badai besar menyimpan energi yang luar biasa besarnya. Tentang tsunami, longsor, kekeringan. Tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet, lebih dari 800 km per jam di laut dalam, tapi tak terlihat hingga mendekati pantai. Gelombang pertama tsunami bukan selalu yang terbesar, justru gelombang ketiga atau keempat bisa lebih mematikan. Tsunami 2004 menewaskan lebih dari 230.000 orang, salah satu bencana paling tragis dalam sejarah manusia modern. Longsor bisa melaju 100 km per jam, membawa batu, tanah, dan pohon dalam kecepatan yang bisa menyapu seluruh desa. Tanah bisa bergeser tanpa suara. Pergerakan lambat ini bisa merusak fondasi bangunan tanpa kita sadari. Longsor bawah laut bisa memicu tsunami. Bahkan jika tidak ada gempa, longsor besar di dasar laut bisa menciptakan gelombang yang tinggi. Kekeringan bisa merusak tanah permanen. Ya, proses ini disebut desertifikasi, mengubah lahan subur menjadi gurun. Kekeringan ekstrim bisa memecahkan tanah hingga kedalaman 2 meter, membuat sumur dan pipa air rusak total. El Niño bisa memicu kekeringan dan banjir dalam bersamaan. Di satu wilayah banjir, wilayah lain kelaparan parah karena gagal panen. Bencana alam bisa memicu krisis sosial. Banyak perang, kelaparan, dan migrasi massal dimulai dari satu bencana yang tidak ditangani dengan baik.